Kembali bersama dengan kami dalam Lampung Economic Outlook 2022. Dalam segmen terakhir ini kita akan membahas lebih dalam apa saja peran-peran nyata yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Lampung. Kepada Bapak Budi Hartot, kami ingin tahu Pak, sudah seberapa banyak UMKM binaan dari BI, seperti apa program-programnya dan bagaimana mereka sekarang ini? Apakah sudah bisa ekspansi ataukah bisa meningkatkan produktivitasnya berkali lipat? Silakan Pak. Terima kasih. Jadi BI di masa pandemi ini melakukan beberapa pendekatan dalam rangka pengembangan UMKM, baik dari sisi kelembagaannya, bisnis prosesnya, terus juga bagaimana dia memasarkan, dan tentunya naik kelas gitu ya harapannya. Nah untuk itu memang kita mencoba pendekatan melalui korporatisasi gitu ya. Jadi dulu kita bisa membina UMKM itu secara individu-individu gitu ya, karena kita ada program wirausaha Bank Indonesia, seperti juga lembaga-lembaga yang lain juga memiliki hal yang sama. Nah, tapi dengan pendekatan saat ini dengan pandemi, kita mungkin lebih mudah kalau membina itu melalui kelompok gitu ya, jadi korporatisasi lah seperti itu. Nah, kalau ditanya berapa sih jumlahnya, ya kalau binaannya BI sendiri secara langsung nggak banyak gitu ya, nggak banyak, tapi kita fokus. Tapi dengan pandemi, dengan cara kita digitalisasi tadi, kita membuka siapa saja boleh mengikuti kegiatan bantuan teknis yang dilakukan. Jadi di situ kita kan memanggil beberapa pakar-pakar gitu ya, baik di sisi produksi, kualitas, pemasaran, sehingga bisa diikuti oleh sebanyak-banyaknya UMKM. Baik, terima kasih Pak. Pada Ibu Cide, Ibu seperti apa sih strategi DJPB sebagai Regional Chief Economist untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi di Lampung? Jadi karena ada tugas dan fungsi baru sebagai Chief Regional Economist, Kanwil Ditjen Perbendaharaan tentunya terus melakukan sinergi dengan baik pemerintah daerah maupun dengan tadi mitra kerja, terutama untuk Bank Indonesia, OJK dan mitra perbankan serta penjamin. Jadi di sini kami harus memiliki sinergi yang harus selalu ditingkatkan dan kolaborasinya harus selalu positif. Kemudian yang kedua, kami juga ada pemanfaatan data bersama seperti pada hari ini datanya nggak beda jauh, jadi istilahnya berarti sumber datanya sama, baik itu dari Bank Indonesia, BPS maupun dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan selaku wakil Kementerian Keuangan di daerah. Untuk mendukung tadi kolaborasi sebagai regional ekonomis, juga Kanwil Lampung betul-betul menginginkan kita semuanya sama-sama memajukan Lampung berjaya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bobi, bahwa kita pun kepinginnya meninggalkan jejak yang bagus ya Pak ya. Jadi betul-betul Lampung ini seperti kata Pak Deputi tadi, kita betul bersinergi dari seluruh kabupaten, kota, provinsi memiliki tujuan yang bersama, terutama untuk sektor-sektor unggulan seperti pertanian, peternakan, dan pariwisata yang saat ini sedang digarap. Pada Pak Bobi, Pak, dari pemaparan ini semua, apalagi hal yang perlu digenjot untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, Pak? Ya, pertama saya komentarin Pak Budi dulu. Yang dibina UKM-nya sama BI itu sedikit, tapi juara semua. Wow, keren ya. Jadi patokan kami lah di pemerintah daerah, dan kami sangat berterima kasih karena kolaborasi Pemda dengan BI selama ini sangat baik gitu. Ke depan menurut saya salah satu yang harus kita kerjakan juga, bagaimana UKM ini juga tadi kan yang kerajinan dan sebagainya itu memang sudah katakanlah mengglobal gitu ya. Beberapa sudah berhasil menembus pasar internasional. Nah ke depan kita juga harus melingkan UKM-UKM ini dengan perusahaan-perusahaan besar. Ada beberapa perusahaan besar sudah melaksanakan ini, seperti misalnya GGPC dengan pengemukan sapinya yang melibatkan petani sekitar dan sebagainya. Kemudian Nestle misalnya juga dengan petani kopinya, walaupun sekarang ya sekali lagi gara-gara pandemi ini kan agak meredup ya. Nah, tapi kita berharap nanti ke depan ini yang akan terus kita lakukan begitu. Jadi UKM ini akan tumbuh daya saingnya. Kenapa kita harus selalu bicara UKM? Karena porsinya memang besar gitu. Ya, dari total jumlah usaha itu mungkin 85% itu ya kelasnya UKM gitu. Bagaimana optimisme dari
Ibu sendiri mengenai pertumbuhan ekonomi di tahun yang baru nanti di 2022? Terima kasih, sangat optimis ya, terutama tadi dengan paparan yang dari Pak Menteri dan Pak Deputi serta Pak Budi dari Bank Indonesia serta Pak Bobi. Untuk Kanwil Ditjen Perbendaharaan sendiri saat ini membawahi 4 KPPN. Jadi untuk informasi saja bahwa 4 KPPN ini melayani belanja pemerintah untuk penyaluran dana APBN dan transfer daerah. Jadi ada KPPN Liwa, KPPN Kota Bumi, dan KPPN Metro serta KPPN Bandar Lampung. Dan saat ini KPPN Metro sedang dalam penilaian wilayah birokrasi bersih melayani. Jadi ujung-ujungnya dari seluruh kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan maupun pemerintah pusat itu adalah peningkatan kualitas layanan. Jadi di tahun 2022 ini mari sama-sama bersinergi untuk peningkatan kualitas layanan kepada stakeholder masing-masing untuk menjadi bagian dari penguatan perekonomian Lampung di 2022. Demikian disampaikan. Iya, terima kasih Ibu. Pak Bobi, boleh kasih tahu kita bagaimana prediksi Bapeda terhadap pertumbuhan ekonomi Lampung pasca pandemi, Pak? Ya, kita kan selalu berkomunikasi, berkonsultasi juga dengan pusat. Terakhir rapat kita terakhir dengan Bappenas, kemudian dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, rasa optimis itu sangat tergambar. Di pusat itu mentargetkan kita itu 4,5 sampai 5,5% untuk tahun 2022. Biasanya ini ekonomi Lampung itu ya nggak jauh-jauh, sedikit di atas nasional. Dan harapan kita memang prediksi kita dengan optimis ya, mungkin kita bisa 2022 itu ya 4,5% lah gitu. Ya, itu akan bisa tercapai. Dari BI sendiri seperti apa proyeksi pertumbuhan di tahun 2022 pasca pandemi? Kalau kita mengikuti optimisme dari Pak Bobi, jadi memang kita akan insya Allah ya tumbuh ya karena mobilitas masyarakat sudah bergerak, daya beli masyarakat meningkat, terus juga permintaan domestik ya, sektor rumah tangga meningkat, dan tetap ekspornya juga tetap kuat. Cuman satu, mungkin kita harus mulai berpikir mengenai tuntutan green economy. Ya, green economy, circular economy maupun zero waste gitu ya, menjadi bagian dari kebijakan pemerintah Provinsi Lampung di tahun 2022 dan ke depan, karena itu menjadi tuntutan dari global. Jadi optimisme pertumbuhan ekonomi Lampung di tahun 2022 juga harus kita siapkan dengan tuntutan-tuntutan global yang semakin berat sebenarnya. Demikian. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber. Terima kasih juga kepada seluruh peserta. Kita sampai pada penghujung acara. Diskusi kali ini menitik beratkan pada kolaborasi, sinergi, dan optimisme. Dengan ketiga hal itu, maka percepatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung pasti akan segera tercapai. Jayalah ekonomi Lampung. Terima kasih kepada seluruh peserta dan narasumber serta keynote speaker yang sudah hadir. Saya Delima Nataliana Pitupulu, pamit undur diri. Sampai jumpa.